Jaga Korps Marinir dengan seluruh jiwa raga kalian. Tuhan bersama Korps Marinir. Marinir! Yes! Marinir! Yes! Marinir! Yes! Terima kasih. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi di institusi TNI berjalan mulus, tanpa hambatan. Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi juga sudah direstui Komisi 1 DPR dan tinggal pelantikan oleh Presiden Jokowi. Kepala Staf Angkatan Laut yang juga ditunjuk sebagai Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, penentuan calon Kasal untuk menggantikannya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Dan di tubuh TNI Angkatan Laut sendiri, sedikitnya ada 10 perwira aktif berpangkat Laksamana Madya atau Jenderal Bintang 3 yang berpeluang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Namun belakangan ini banyak diisukan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan dijabat dari Korps Marinir yaitu Letjen TNI Marinir Soehartono. Dan apabila Letjen TNI Marinir Soehartono menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, ini akan mencetak sejarah baru di tubuh TNI Angkatan Laut. Karena kita ketahui bersama, mulai tahun 1945 sampai tahun ini belum pernah ada jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dijabat dari Korps Marinir. Kalau kita flashback tentang rekam jejak dan perjalanan karir Bapak Letjen Marinir Soehartono memang sangat layak untuk menduduki jabatan sebagai Kasal. Terbukti, Letjen TNI Marinir Soehartono menjabat dan Kodiklatal saat ini merupakan sejarah baru dalam organisasi TNI Angkatan Laut, sejak validasi organisasi dan berubah nama menjadi Kodiklatal pada tahun 2016 lalu. Satuan Komando Utama yang bertanggung jawab mencetak dan melahirkan prajurit Angkatan Laut yang tangguh itu, baru kali ini dipimpin oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kemudian Bapak Letjen TNI Marinir Soehartono merupakan orang dekat Presiden Jokowi, di mana ketika itu beliau menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Dampas-Pampres. Jabatan itu beliau emban sejak tanggal 23 Februari tahun 2017 sampai 27 Desember tahun 2018. Dan kita ketahui bersama selama jabatan Presiden Jokowi, baik anggota TNI atau Polri yang sudah pernah menjabat sebagai ajudan Presiden dan Dampas Pampres akan lebih mudah mendapatkan posisi yang lebih strategis di tubuh TNI dan Polri. Selanjutnya sebelum diangkat menjadi Komandan Kodiklatal, jabatan terakhir Letjen Marinir Soehartono adalah Komandan Korps Marinir ke-23, yang beliau emban sejak tanggal 27 Desember tahun 2018 sampai 21 Januari tahun 2022. Tidak hanya itu, Bapak Soehartono merupakan mantan Komandan Denjaka. Singkatan dari Detasemen Jalamangkara ini merupakan unit khusus penanggulangan teror milik TNI Angkatan Laut. Anggotanya berisi gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut. Sebagai Komandan Denjaka, Bapak Soehartono pernah mengikuti operasi tempur. Salah satunya pembebasan awak KM Sinar Kudus di Somalia. Kala itu beliau masih menjadi Dangkormar. Bapak Soehartono menceritakan dalam keterangan tertulisnya, operasi ini berawal saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat laporan kapal MV Sinar Kudus yang menuju Rotterdam dibajak di perairan Laut Arab. SBY lalu memerintahkan pembebasan kapal dan seluruh krunya. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka ditugaskan untuk melakukan misi ini. Sebagai dukungan, dikirim juga Sat 81 penanggulangan teror Kopassus dari TNI AD, pasukan Katak atau Kopaska TNI AL. Hingga beberapa kapal tempur. Operasi pun dilakukan, 4 perompak tewas dibidik peluru dan mayatnya terlempar ke laut. Dan kapal MV Sinar Kudus bersama seluruh awaknya berhasil diselamatkan. Sehingga suksesnya operasi ini Bapak Soehartono mendapat penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat dari Letkol ke Kolonel. Dan mengikuti pendidikan luar negeri antara lain Counter Terrorism Intelligence Analysis tahun 1997. Komando Mariners Kofusco Prancis, 1997. US Navy SEAL Guam Amerika Serikat 1997, Terrorism Device Threat and Response 1998, Post Incident Intelligence Collection 1999, Counter Terror Batalion Kontra Teror 707 Korea Selatan. Alumni Seskoal Angkatan 39 tahun 2002 dan Sesko TNI ini juga memiliki tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Dharmanusa. Sebelumnya, pria kelahiran Kabupaten Batang, Jawa Tengah tanggal 15 April tahun 1966 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-34 tahun 1988. Dan beliau mengawali tugasnya di TNI Angkatan Laut sebagai Danton 2 Kompi C Pasmar 2 Kormar.
Berikut cuplikan lengkap perjalanan karir Bapak Letjen TNI Marinir Soehartono. Itulah profil dan rekam jejak Bapak Letnan Jenderal Marinir Soehartono, calon kuat pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Laut Bapak Laksamana TNI Yudo Margono. Bagaimana menurut sahabat NDK Channel? Silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel.